Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan keluarga hari ini. Segala sesuatunya akan berakhir. Lukas 17 ayat 26 sampai 29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti hal yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa sih yang menjadi motivasi terdalam manusia dalam menjalani hidup. Tentu manusia secara umum kita akan sulit. Tetapi marilah kita merenungkan manusia itu dalam diri kita sendiri. Apa sih motivasi saya yang paling dalam menjalani kehidupan ini? Ya, apa yang paling menonjol dalam diri kita? Tidak lain adalah usaha untuk menyelamatkan diri atau untuk mengamankan diri. Benar tidak? Itu motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Motivasinya adalah menyelamatkan diri atau mengamankan diri sendiri. Tidak perlu adanya bahaya yang sedang mengancam. Cukuplah kalau bahaya itu tercipta oleh pikiran kita sendiri. Misalnya berpikir seperti ini. Bagaimana kalau nanti saya sakit? Bagaimana nanti saya membiayai kehidupan saya di masa depan? Bagaimana kalau saya bangkrut? Bagaimana kalau saya dipecat? Bagaimana kalau saya tidak punya uang? Bagaimana kalau saya tidak punya kedudukan dan terhormat? Dan lain sebagainya. Untuk mengamankan itu semua, oleh sebab itulah manusia melakukan sesuatu. Sekolah, bekerja, bahkan bekerja lebih keras dan terus lebih keras. Demi mengamankan supaya saya bisa memenuhi semua yang saya butuhkan. Alih-alih saya mau memenuhi apa yang saya butuhkan atau kita butuhkan, saudara, kita terjebak pada rentetan rasa khawatir dan takut. Itulah yang mendorong kita, motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Lalu dari situ merembet. Kalau kita sudah punya segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita merasa aman, apa yang terjadi? Kita takut kehilangan yang kita miliki. Akhirnya apa? Akhirnya kita juga tidak rela untuk hidup berbagi. Dan apa artinya lagi setelah itu? Kalau kita pikir-pikir lebih jauh, ya betul sekali. Kita pada akhirnya terbiasa tergantung pada segala sesuatu yang kita cari di dunia ini. Ya sedikit lagi ke belakang. Kalau uang yang banyak ini tidak bisa kita simpan baik-baik, kita berpikir nanti kita akan celaka kalau uang kita habis. Dan apa itu akhirnya di ujung-ujungnya? Betul sekali. Kita secara sadar ataupun tidak sadar menggantungkan seluruh kehidupan kita pada hal-hal yang materi. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang senantiasa menyertai kita? Kemungkinan kita bergantung padanya yaitu kalau kita sedang kesusahan. Manusia mencari jaminan hidup di dunia ini
dengan materi-materi yang ada. Padahal Allah senantiasa menyertai dan menawarkan setiap saat kita bergantung hidup kepadanya. Injil hari ini bicara tentang akhir zaman, yaitu saat anak manusia datang dan akhir dari segala sesuatu terjadi. Apa yang penting dari berita kedatangan anak manusia ini? Yaitu fokus pada motivasi hidup. Ya, fokus motivasi hidup harus dibangun dari saat ini dan jangan sampai putus fokus motivasi hidupnya. Kita diajak untuk melakukan kehendak Allah, bergantung padanya, menyemai cinta kasih dalam hidup ini. Bukan motivasi yang dibangun dari rasa khawatir dalam rangka memenuhi segala keinginan diri sendiri. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu diingatkan kembali tentang motivasi hidup. Biarlah kami bergantung padamu, bukan bergantung pada rasa khawatir dan memenuhi segala rasa khawatir kami dengan materi-materi yang disediakan oleh dunia ini. Akhir dari segala sesuatunya akan segera tiba. Anak manusia akan datang dan menyambut kami semua. Siapkanlah kami setiap saat diri yang selalu menyambut kehadiran anak manusia, bukan diri yang menyambut kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada diri kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berduka cita hari ini, kiranya dihiburkan. Kami berdoa juga untuk orang tua yang hari ini kami jumpai. Ada yang takut akan kematian. Kiranya Tuhan teguhkan hatinya dan imannya. Ada yang juga rindu berjumpa dengan kawan-kawan sebayanya untuk saling menguatkan dan mendoakan. Biarlah Tuhan juga menyertai kerinduan mereka itu. Satu saat mereka bisa berjumpa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja di akhir pekan ini. Kegiatan sosial bersama komunitas yang lain dan juga mempersiapkan kebaktian minggu. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami serahkan kehidupan kami bermasyarakat. Biarlah kami dapat membangun cinta kasih Tuhan, motivasi, di mana kami menyemai kasih satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara kita bernyanyi dari PKJ 126. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa
Hanyalah Yesus penolongku, hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.